Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Saya hamba Allah dari Blitar mau bertanya Buya. Maaf Buya, ada seorang suami yang waktu ijab kabul tidak bisa mengucapkan syahadat. Dan si suami kalau diingatkan tentang akhirat, dia selalu menjawab, kita belum ke sana. Jangan sok tahu. Apa yang seharusnya istri lakukan? Tetap bertahan apa harus gimana Buya? Mohon pencerahannya Buya. Dikembalikan kepada hakikatnya. Apa yang dimaksud tidak mengucapkan kalimat syahadat? Apakah dia bukan orang yang beriman? Bukan seorang muslim? Kalau dia bukan seorang muslim, tidak akan sah sebuah pernikahan. Kemudian apa yang dimaksud dengan jangan sok tahu tentang akhirat? Kalau memang dia orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia murtad. Apa yang hendaknya harus dilakukan seorang istri? Kalau suaminya murtad, keluar dari iman, maka dia adalah bukan suaminya lagi. Selagi di masa iddahnya, jadi dianggap mulai dari suami itu murtad, dianggap seperti tercerai. Kalau suami tidak segera kembali di masa iddahnya, maka akan terpisah selama-lamanya. Dan hendaknya seorang wanita harus berani dengan yang demikian ini. Tujuannya demi kebaikan semuanya. Agar hidup itu serasi kok. Masa istrinya beriman kepada Allah, suaminya tidak beriman? Kan berantem terus. Biar saja yang tidak beriman bersama yang tidak beriman. Yang beriman dengan yang beriman. Ini bukan sebuah kezaliman. Bukan pemaksaan, enggak. Bahkan seorang wanita yang beriman kepada Allah tidak mungkin di bawah naungan orang yang tidak beriman. Adapun masalah pernikahannya, kalau memang dia dari awal tidak beriman, tidak sah. Kalau ternyata putusnya iman di tengah seperti tidak mengakui adanya hari akhir, maka dia murtad. Mulai dari saat itulah dia dihukumi sebagai orang murtad dan dianggap tercerai. Kemudian sampai masa iddah kok belum kembali, maka dianggap pernikahannya bablas hilang. Maka nggak boleh bergaul. Maka seorang wanita dalam hal ini harus berani dalam hal ini. Bumi Allah luas, Allah Maha Kaya. Kenapa nanti akan punya anak dari orang yang semacam itu? Akan bermasalah. Nanti mendidik adalah bapak yang salah. Ya. Seperti itu. Jadi harus ada ketegasan dari seorang wanita. Dan ini bukan kejam kepada sang suami. Suaminya sendiri yang punya yang kejam kepada istrinya. Karena apa? Merendahkan. Istrinya punya keimanan. Dikatakan sok tahu. Ini kan merendahkan. Jadi yang mengajari kekurangan ajaran jadi ya. Makanya bukan itu. Tapi istri harus mengambil sikap. Karena ini urusan keimanan. Akidah. Dan jangan main-main urusan akidah. Adapun masalah kesenangan justru di sini membangun kebahagiaan. Agar dalam rumah tangga itu serasi suaminya sama dengan istrinya dalam pemahaman, dalam pemikiran, ibadah, keyakinan. Kan indah. Hayalannya pun kebahagiaan bukan saja di dunia tapi di akhirat saja. Coba suami yang tidak meyakini di akhirat. Dia buat senang hanya di dunia, bahkan bukan dolim kepada istrinya. Tapi kalau seorang suami meyakini bahwasanya ada kehidupan nanti di akhirat, dia akan berlemah lembut kepada istri dan berkata, wahai istriku, aku baik-baik kepadamu saat ini karena aku ingin baik nanti di akhirat. Ada buahnya nanti. Dan sekarang dia nggak beriman kepada hari akhir lah. Ya tidak akan berbuat baik kepada suaminya kecuali karena kebutuhan dia, kepentingan dia, egois dia. Tapi orang beriman dia akan berbuat baik kepada pasangannya karena rindu untuk memetik buah kebaikan saat ini untuk nanti di akhirat. Itu kepentingan enaknya orang beriman. Kalau nggak beriman ya itu saja. Maksudnya ya, kenapa kok kamu baik kepada istrimu? Ya kalau nggak baik dia nggak baik sama saya. Kan begitu, nggak enak. Tapi orang punya iman ikhlas, orang suami yang beriman kepada Allah, dia berbuat baik kepada istrinya karena mengharap pahala dari Allah, bukan karena ingin dibalas oleh suaminya. Baik, intinya bahwasanya kalau memang betul-betul murtad, maka hendaknya segera menjauh dari suami tersebut, biar dia mencari istri yang lain, dan Anda insyaallah dapat suami yang baik karena wanita tersebut bukan Anda, dia bukan penanyanya, menanyakan tentang seorang wanita. Maka wanita itu akan dapat pengganti dari Allah yang lebih baik, yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.